Tadi yang bawa penamping itu lampiran. Ini kan rekor masa lalu deh. Cerita masa lalu. 2, 3, 4, 10 gitu ya. Ilzamuddin Makmur, insya Allah sekarang dalam perjalanan, Prof. Nah, nanti akan mematik kita bersama discussion of strengthening postgraduate existence. Lanjut, kita akan istirahat nanti malam. Besok pagi para direktur ya jam kok keliru tuh. Salah itu. Jam 8 sampai jam 10 pagi. Gitu. Saya mohon nanti Profesor Dr. Wahid Murni, Profesor Dr. Muhyar Fanani Unin Semarang, Profesor Dr. Sri Mulyani nanti membahas tentang restructuring of the postgraduate curriculum as a follow-up to Minister Education and Culture. Saya kira ini penting untuk kita bahas, tapi mohon jam 10 selesai. Karena besok jam 10 sudah Fordipa siapkan 3 bus besar. Kita akan bersama-sama city tour ke IKN. Gitu sekarang semua perjalanan, besok nanti akan mematik kita bersama. Tidak ada makan siang di sini, makan siang snack semuanya dibawa ke bus dan akan kita makan di sana. Lanjut, kita akan istirahat nanti malam. Nah, besok kegiatan malam ini para direktur para yang dikomandani oleh Prof. Ifatin, Prof. Jam 8 sampai jam 10 pagi. Gitu. Saya mohon nanti Profesor Dr. Wahid Murni, Profesor Dr. Muhyar Fanani. Ilzamuddin Makmur, insya Allah sekarang dalam perjalanan, Prof. Nah, nanti akan mematik kita bersama discussion of strengthening postgraduate existence. Dr. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang. Kami persilakan. Kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya itu foto bersama. Para direktur yang saya muliakan, Pak Wadir dan seluruh rombongan.
Pordibas, Incuil, Istilaknas yang saya muliakan. Agenda kita hari ini sebelum penutupan adalah pertama, kita merancang bangun terkait tentang strukturisasi kelembagaan pasar sarjana. Kemudian yang kedua adalah kurikulum. Kemudian yang ketiga adalah rekomendasi strategis terkait dengan pasar sarjana. Selanjutnya nanti adalah penentuan tuan rumah Incuil ke-6, ke-5, dan penentuan bulan tanggal pelaksanaan. Karena banyak usulan dari teman-teman, ini memang Incuil akhir zaman, bukan akhir tahun, karena banyak yang kalau akhir zaman jadi banyak yang direktur tidak bisa datang. Kenapa? Karena terjadinya sudah habis. Saya bilang ini adalah itu akhir zaman gitu, supaya tidak persoalan itu terjadi terulang kembali, kita diskusikan, kita tetapkan hari ini. Mudah-mudahan biar dari sekarang siap teman-teman direktur yang akan menjadi host tuan rumah nanti di Incuil ke-5. Ya, hal-hal tadi yang perlu kita diskusikan bersama. Nanti hasil rekomendasi kita akan tulis di situ, dan sebentar lagi saya juga akan tuliskan poin-poin penting yang kita akan rumuskan bersama, dan perlu ada sumbangsi akademik pasca sarjana ke kementerian. Kita tidak ada report tentang pengembangan PTKI di Indonesia, karena kita forum pasca ini adalah forum yang paling bergengsi sesungguhnya. Ya, kalau kita membuat buku khusus untuk kontribusi pasca sarjana terhadap pengembangan akademik perguruan tinggi di Indonesia, saya kira sangat kontributif untuk menjadi bahan kebijakan di Kementerian Agama, khususnya di Dirjen Pendidikan Islam, khususnya di DIPTIS. Nah, coba nanti saya coret-coret, kemudian nanti kita bagi-bagi bab per bab, sehingga nanti saat pertemuan direktur yang akan digagas kembali oleh Bapak ya dan kita semua, buku itu sudah jadi. Anggaran untuk cetak buku kita sudah ada, yaitu anggaran yang kita iuran Pordipas itu kita pakai untuk mencetak buku yang kita akan segera susun bersama, ya, sebagai langkah kontribusi kita kepada Kementerian Agama. Khususnya kemarin waktu kita di Tangerang itu, Pak Kasubdit Akademik minta rekomendasi akademik dari pasar sarjana. Nah, ini momentum kita berikan rekomendasi kepada beliau agar pengawalan terkait tentang akreditasi, pengawalan terkait tentang usulan-usulan prodi baru, kemudian kurikulum biar seragam, ya, biar ada wujud dari apa yang kita akan diskusikan ke Kementerian Agama. Saya kira ini pengantar pertama. Saya persilakan Prof. Umar dulu untuk memberikan rangsangan dulu, memberikan kita rangsangan. Ya, Prof. Silakan. Saya sudah lama nggak merangsang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Guru Prof. Fahrul Razi, Tuan Guru Bajang, ini kalau di Mataram, Tuan Guru Bajang Prof. Fahrul Razi. Saya pernah numpang di mobilnya, ternyata seperangkat alat ceramah itu penuh gitu. Serban mulai dari berbagai warna, kopiah dengan berbagai model. Wah, ini ternyata laki-laki panggilan ini. Bapak Ibu, saya hanya melanjutkan apa yang kita bicarakan. Mungkin Prof. Ika sudah hadir di ruangan ini. Rupa-rupanya kita sama, kegelisahan kita bersama itu sama. Kemarin itu setelah kita mencermati Permendikbud 2023 nomor 53, itu nafas yang ingin diakselerasikan dari
Permendikbud itu adalah akreditasi internasional, saya lihat. Maka lembaga-lembaga akreditasi internasional itu diadopsi, tuntutan-tuntutannya diadopsi, sehingga melahirkan Permendikbud 53 2023 itu. Maka kita bisa melihat salah satu dampak paling nyata adalah jumlah SKS S2 yang sudah ditentukan minimal 54, dan itu sesuai dengan tuntutan internasional. Dan secara informal sudah kita bicarakan, saya lihat masing-masing para direktur pasda punya kebijakan yang mirip-mirip, yaitu bukan menambah mata kuliah, tetapi menghargai jerih payah seorang mahasiswa untuk menyelesaikan studinya. Karena memang ketika kami mempelajari ECTS, European Credit Transfer System itu tesis itu punya nilai harga tersendiri dan dihitung real, Bapak Ibu sekalian. Misalnya untuk melahirkan tesis yang bagus, dia butuh jam kerja berapa jam. Kalau hitungan 1 jam itu artinya dalam seminggu seorang mahasiswa harus bekerja 3 jam. Jadi 60 menit, 60 menit, 50 menit. Itu dalam seminggu. Kita bulatkan saja biar gampang mikirnya, 3 jam dalam seminggu itu 1 SKS kali 1 semester, berarti 3 jam kali 16 30. 3 jam kali 16 berapa? Ya, pokoknya cara mikirnya gitulah. 3 kali 6 18 ya. 48 ya. Sekitar 1 SKS itu pokoknya 45 jam kerja dalam 1 semester. Maka kalau 3 SKS berarti 45 kali 3 kali berarti 135 jam dalam 1 semester kalau 3 SKS. Maka 6 bulan seorang mahasiswa kalau tesis itu dihitung 3 SKS, artinya dia harus bekerja 135 jam setiap semester. Nah itu kalau dibagi 6 bulan itu 30 kali 6 180 hari. Nah itu artinya dalam sehari dia hanya bekerja ya kurang lebih 1 jam dalam sehari tanpa jeda untuk bekerja 3 SKS. Itu cara berpikir ECTS itu begitu, Bapak Ibu sekalian. Makanya seorang mahasiswa pasca sarjana itu kan independent study. Dosen hanya ngasih target aja, kamu kesini, silahkan hitung sendiri jam kerjamu, you secara mandiri bertanggung jawab menjalankan profesi seorang ilmuwan. Nah, dia bisa bekerja bisa tengah malam, bisa itu, tapi dihitung kalau SKS itu untuk tesis itu 12 SKS, kalau mau diselesaikan dalam 1 semester misalnya tesisnya, berarti dia harus bekerja 12 kali 3 jam kali 16 minggu. Silahkan dihitung. Nanti teknisnya begitu. Jadi prinsipnya Bapak Ibu sekalian, cara menghitung SKS kalau saya pahami dari tuntutan akreditasi internasional itu adalah orang harus bekerja real dan dikonversi menjadi hitungan SKS. Maka kemarin ada hal yang harus kita
sepakati untuk S1, S2 kan sudah jalan Bapak Ibu sekalian. Nah S3 itu mau berapa SKS? Saya lihat kemarin share-sharean dari Prof. Zulkifli, UIN Jakarta 56 SKS kalau tidak salah. Prof. Wadir UIN Jakarta 56 gitu. S3 67 SKS. Karena argumennya saya menerima argumennya kalau S2 itu hanya masa studinya kan maksimal 3 semester. S2 itu masa studi maksimal 4 tahun ya. Berarti 8 semester. Nah S3 itu maksimal 6 tahun Pak, berdasarkan Permendikbud ini. Artinya kalau S3 itu hanya 42 SKS seperti yang kami kerjakan saat ini, itu tidak logis. Wong S2 saja masa studi maksimal 4 tahun, sementara S3 masa studi maksimal 6 tahun, mestinya kan SKS-nya lebih banyak. Nah, itu saya kok cenderung menyetujui formula dari UIN Jakarta, karena UIN Jakarta itu kan ibu kota negara. Oh, tidak sama diri. Jadi karena tingkat stresnya lebih tinggi sehingga kematangannya cepat. Kami aja belum berani itu merumuskan S3 harus 67 SKS, ternyata UIN Jakarta sudah berani. Nah itu yang saya cenderung menyetujui dengan jalan pikiran, menulis proposal dihargai sekian SKS, menulis ujian tertutup sekian SKS, itu semua karena berkeringat semua mahasiswa itu. Nah keringat mahasiswa itu kita hargai sebagai SKS. Nah itu kalau ini disetujui itu mungkin nanti kita beri kesempatan pengelola Prozul atau Prof. Wadir UIN Jakarta bisa menjelaskan pada kita semua, langsung kita screenshot satu masalah hidup kita selesai. Kemudian yang kedua tentang apa itu nama eselonisasi. Eselonisasi nanti Prof. Bustan yang menyampaikan, karena beliau kalau menyangkut urusan hajat hidup orang banyak semangat sehingga karena memang sebenarnya berat Bapak Ibu, saya merasakan mengelola pasca sarjana ini berat karena kita harus berpikir selayaknya direktur BUMN. Bagaimana bisa memastikan pendapatan itu ada, sementara kita juga harus dituntut kualitas alumni tetap ada, tetap berkualitas. Sementara pasar kita itu sebenarnya kan pasar orang-orang yang sibuk, sudah punya kerjaan, punya beban, punya ini, sehingga kami itu punya pengamatan sederhana. Kalau pasca sarjana dalam negeri mahasiswa tidak ada hubungan antara kecepatan lulus dengan kepintaran mahasiswa. Orang yang cepat lulus belum tentu pintar, orang yang lambat lulus belum tentu tidak pintar. Karena banyak faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya kelulusan seseorang. Ada teman saya itu S2 Jerman, ambil lagi S2 di Austria, kemudian S3 di tempat kami di UIN Wali Songo. Itu harus training, berarti 7 tahun plus 7 tahun baru lulus Pak. 14 tahun Pak. Padahal bahasa Jerman pintar, bahasa Inggris pintar. Itu saya merasa kalau ada roti, kok yang jadi roti itu hanya 30%, artinya ada 3 kemungkinan kesalahan.
mungkin bahan bakunya, mungkin pabriknya, mungkin operatornya, tukang rotinya. Nah, kasus teman saya ini bukan bahan bakunya bagus, semua orang mengakui orang ini potensial, tapi begitu pabriknya nggak bagus, ya jadinya kasihan itu. Tapi sekarang sudah lulus, 14 tahun, 7 kali 2. Sehingga Bapak Ibu sekalian, maka memang pertama nanti mungkin eselonisasi itu pendorong, jangan sampai orang yang dituntut banyak hal tapi mendapatkan imbalan yang tidak selayaknya, itu juga tidak fair. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah untuk masa belajar tadi kemarin sudah kita sepakati. Kemudian masalah yang ketiga yang ketiga tentang kurikulum, tadi itu SKS sudah, kemudian masa belajar sudah, kemudian tentang RPL, Bapak Ibu sekalian. Ini pelajaran kita semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, Dirjen Belmawa itu mengeluarkan keputusan Dirjen. Mungkin nanti kemarin sudah saya kirim ke Prof. Nasir, sudah hadir belum Prof. Nasir? Yang itu menyatakan larangan bahwa sejak Mei 2024 dilarang RPL untuk S3. Tapi S2 itu masih boleh. S2 masih boleh. RPL itu kan ada dua macam Bapak Ibu sekalian. Ada orang yang di luar jalur pendidikan formal tapi kompetensinya nyampe. Misalnya tukang las, ya, hanya kursus-kursus tapi kompetensinya nyampe S1 misalnya, itu boleh direkognisi, dikeluarkan sertifikat dia S1 atau profesi ilmu apapun lah. Nah, itu tipe pertama. Tipe kedua adalah orang yang pernah belajar formal tapi tidak selesai, nilai-nilai masih ada, lembaga pemberi nilai masih bertanggung jawab, menggaransi, tapi tidak itu. Nah, itu boleh diakui hasil belajar masa lampaunya, kemudian direkognisi, dikeluarkan sertifikat. Oke, you layak doktor. Nah, itu RPL jenis kedua. Nah, tapi entah bagaimana, makanya diskusi kemarin dengan Prof. Nasir itu kami menyimpulkan ya ini sebenarnya bertentangan juga dengan Kepres KKNI 2012 yang menyatakan bahwa sistem pendidikan di Indonesia itu harus sepanjang hayat. Ini ada orang nyata-nyata berkeringat belajar dengan sungguh-sungguh hanya karena mungkin banyak hal, mungkin sakit, mungkin ini 7 tahun nggak selesai, kemudian off dari belajarnya, ngurusi anak macam-macam, setelah anak mentas dia ingin melanjutkan belajarnya. Itu dalam sistem RPL boleh secara undang-undang, tetapi ternyata entah bagaimana, saya tidak tahu asbabun nuzulnya, Dirjen Belmawa mengeluarkan keputusan Dirjen bahwa RPL tidak boleh untuk S3. Nah, mungkin ada kasus-kasus yang orang suka gelar doktor tapi tidak mau berkeringat, mungkin itu. Tapi kemudian larangan doktor RPL untuk S3. Nah, ini tapi kita ini kan operator ya Bapak, praktisi, sehingga ya kita hanya bisa menerima. Maka kalau ada yang 7 tahun tidak lulus, opsi dampak dari keputusan Dirjen ini, ya kita sarankan untuk transfer Bapak Ibu sekalian. Transfer ke perguruan tinggi lain. Jangan diterima di perguruan tinggi sendiri. Karena itu nanti akan menimbulkan dampak. Kami juga khawatir
nanti di visitasi kemudian ada temuan, nah itu juga kurang bagus. Maka kita bisa berkolaborasi dengan perguruan tinggi lain yang memungkinkan mahasiswa itu untuk melanjutkan itu, dan untuk nilai bisa direkognisi dengan NIM baru, nilai lama dikirim secara resmi, ini nilai lama, maka yang perguruan tinggi baru bisa memberikan transkrip nilai baru, dan masa studi berarti mundur karena NIM baru. Nah, itu 3 hal yang terkait dengan kurikulum mungkin bisa direkomendasikan untuk internal Forkipas. Karena Bapak Ibu sekalian, saya itu punya mitra kerja, itu kan pengelola sekolah-sekolah yang dulu bernaung di bawah PKS, mohon maaf, di bawah PKS. Itu kan ada sekolah SDIT, SMPIT. Mereka itu punya konsorsium yang bisa menjadi panduan, memberi panduan bahwa ini harus gini, ini harus gini. Kami berharap Forkipas itu juga menjadi tempat bertanya kita, agar hal-hal yang kita alami masing-masing itu jangan sampai jatuh pada lubang yang sama. Laki-laki itu katanya dilarang jatuh pada lubang yang sama, sehingga kita tidak berlaku yang itu. Maka begini Bapak Ibu sekalian, forum ini itu tadi sudah kita sepakati beberapa hal. Nanti mungkin Prof. Murni bisa menambahkan, atau Prof. Ika terkait kurikulum bisa menambahkan. Untuk hal-hal yang teknis, nanti kan ada OBE Bapak Ibu sekalian. Ya, kemarin juga muncul bahwa Permendikbud 53/2023 itu mensyaratkan kurikulum itu harus disusun dari survei pasar kerja butuh apa, maka skillnya butuh apa, maka outcome based kurikulum, outcome based education itu harus dijalankan. Monggo Bapak ya. Harus dijalankan sehingga Bapak Ibu yang menekuni OBE itu bisa menjadi pemandu kita. Apalagi backgroundnya orang kurikulum sangat mudah memandu kita. Kalau para direktur yang tidak punya background kurikulum, sebaiknya bekerja pakai satu jari saja. Selesaikan. Ini Prof. Ahya ini kan sudah sampai level itu. Selesaikan. Nah, kalau dipaksakan nanti malah nggak selesai pekerjaan. Demikian sebagai pengantar, nanti mungkin Prof. Sultan atau Prof. Ahya bisa melanjutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini lebih cepat, lebih baik rupanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua forum yang saya hormati beserta sekretaris, Bapak-bapak narasumber dan hadirin hadirat yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, bersyukurillah di penghujung acara kita ini, intinya kita kembali merefresh, kembali menguatkan apa yang menjadi harapan-harapan kita, apa yang menjadi hasil daripada forum ini, yang tentunya kita berharap tidak hanya sampai di sini, tetapi sampai di kementerian, bahkan sampai kepada tindak legalisasi, bagaimana harapan kita itu bisa diwujudkan. Malah saya katakan bahwa apa yang kita hadapi ini pada prinsipnya bukan hanya direktur PTKIN, tapi termasuk juga direktur seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Makanya terkait esolanisasi ini, saya kira bukan hanya kita punya kepentingan, tapi mereka juga mungkin tidak ada salahnya dengan adanya pertemuan ini. Kita mendorong ketua forum untuk kira-kira berkomunikasi dengan ketua forum perguruan tinggi umum
supaya kita bisa bersinergi, ya, mendorong. Karena ini ada kaitannya Kementerian Keuangan, ada kaitannya dengan Kementerian Pendidikan, demikian juga Kementerian Agama. Sehingga kita masing-masing bisa bernapas dalam kenyamanan. Mungkin seperti itu harapan kita. Baik, seperti kemarin yang saya sudah sampaikan pada kesempatan ini hanya semacam penguatan bahwa prinsipnya kita ini ada 5 model sebetulnya direktur, ya. Jadi kita ini direktur itu jelas dalam ketidakjelasannya. Jelasnya itu jelas pekerjaannya, tetapi tidak jelasnya itu rewardnya seperti apa. Dan posisinya dalam eselon itu seperti apa. Ini yang tidak jelas. Ya. Yang pertama, ya ada Profesor Ilyas ya dari Rio. Ya, kita memahami beliau kan mata warek 2. Jadi pintar sekali beliau ini. Ya, sebelum menjadi direktur itu sudah disiasati seperti apa nantinya kalau dia dari direktur. Mungkin ini hanya kebetulan dan memang takdirnya dari Tuhan seperti itu, sehingga saat beliau menjabat sebagai direktur alhamdulillah bisa berjalan sesuai dengan harapannya dan tidak ada bedanya fasilitas yang diberikan oleh rektor. Nah, tentu kita semuanya berharap seperti ini. Apatah lagi sekarang banyak dari ketua dari rektor menjadi direktur. Jadi apakah salahnya kalau reward yang diberikan kepada direktur itu kurang lebih sama dengan rektor? Ya, saya kira ini satu hal yang perlu menjadi perhatian. Apalagi Profesor Yasin ini 2 periode rektor beliau ini. Cuma saya tidak tahu apa dimodifikasi untuk jadi direktur atau tidak. Enggak sempat katanya, terlalu sibuk dengan rektornya. Itu. Yang kedua, ini juga menjadi contoh di kita semuanya, seperti Direktur UIN Jambi. Mana Ibu dari Jambi? Sudah pulang. Beliau ini bedanya dengan direktur yang lain, itu kan guru besar, saya tidak salah, 1,8 ya fungsionalnya Pak. Ya, sementara dekan itu 4.500.000. Jadi kurangnya itu tinggal ditambah. Ya, tinggal ditambah sekian juta sehingga jadilah rewardnya itu sama dengan dekan. Ya, ini juga satu kebijakan yang dilakukan oleh Universitas Kawan dari Jambi itu. Ya, mungkin satu-satunya yang seperti itu. Termasuk Pak Ilyas juga satu-satunya seperti itu. Tapi ini saya sampaikan sebagai model kepada kita. Nantinya seperti apa komunikasinya dengan rektor. Tergantung juga rektornya, ada yang pelit, ada kurang pelit, ada juga sangat pelit. Yang ketiga adalah macam Umi, kemarin Umi kan datang, ya diundang juga untuk menyampaikan seperti apa kebijakan yang dilakukan. Beliau ini di bawah rektor, tapi di atas WR, wakil rektor. Jadi dia selalu itu berdampingan dengan rektor. Ini juga sebuah kebijakan yang dilakukan oleh Universitas Muslim Indonesia. Dan legal-legal saja, tidak ada protes Pak. Ya. Itu artinya sangat tergantung jejak kita ini ke depan seperti apa. Ya, nah disinilah perlu saya kira forum ini, dengan melalui forum ini kita mengusulkan kepada dirjen kita, kepada pimpinan kita, bagaimana membuat esolanisasi itu semuanya sama supaya kita tidak ada yang diperlakukan istimewa, kurang istimewa, bahkan tidak ada sama sekali istimewanya. Ya itu kita harapkan semuanya sama. Nah itu. Yang kemudian kebanyakan UIN dan Yayen itu tinggal mensyukuri yang ada, khususnya yang BLU. Yang BLU itu kan diberikan reward setara dengan dekan. Ya kalau di saya itu mungkin kurang lebih 8 lah seperti itu, 8,5 juta seperti itu per bulannya, ya per bulannya sebagai reward direktur paksa saja. Nah, tetapi gaji tunjangan yang melekat pada gaji itu juga tidak ada, sama saja ya. Mungkin kebanyakan Bapak Ibu semuanya mengalami apa yang saya alami seperti ini ya. Dan tahulah Profesor sesama mantan ketua dan direktur ya mungkin kurang lebih sama. Kalau Pak Ilyasin gimana? Sama saja, sama saja ya. Seperti itulah. Nah, yang menjadi soal ini saya tidak tahu seperti apa lagi kalau kawan-kawan yang belum BLU seperti apa. Apakah tukinya di situ ada mencerminkan sebagai direktur sehingga
sama posisinya pemberian dengan dekan, ataukah di bawah dekan. Boleh jadi ada juga hanya semacam ketua jurusan. Sangat sedih rasanya pengelola S2, S3 tetapi rewardnya hanya seperti ketua jurusan S1. Ini kan tidak adil. Nah, ketidakadilan itu perlu ya diperbaikilah supaya betul-betul kita mendapatkan perhatian sesuai dengan porsi pekerjaan kita. Nah, yang kedua berikutnya masalah struktur ya, struktur jabatan. Struktur jabatan yang ada di Pasca Sarjana masih juga saya katakan tidak dipandang secara adil dibandingkan fakultas. Jadi selalu kita mengkiaskan kepada fakultas, padahal pasca itu semestinya di atas daripada S1. Tapi jangankan sama di atasnya dekan, tapi sama saja dekan masih di bawah kita ini. Ya. Nah, pertama, masalah wakil direktur. Kita kan masih varia. Ya, kalau yang namanya dekan itu, ya itu kan mutlak aturannya dari pusat, itu 3 bidang akademik, administrasi dan keuangan, dan kemahasiswaan. Kecuali Sorong barangkali karena ianya Sorong itu sifatnya afirmasi, apa boleh buat seperti itulah. Jadi sampai sekarang wakil ketuanya masih 2, ya wakil rektornya masih 2, ya. Apalagi kalau dekannya berapa Pak wakil dekannya? 2 juga, ya itulah semuanya serba 2 Pak. Ya, dan mungkin tidak mengilhami yang jadi presiden itu nomor 2 itu kira. Ya, jadi 2. Jadi itu ada perbedaan. Tapi yang pasti aturan yang permanen di pusat itu adalah 3. Nah, kita berharap karena pengelolaan pasca itu kan sama dengan fakultas. Sama, tidak ada bedanya. Dan di UIN Alauddin Makassar itu pernah juga 3. Pernah 3. Jadi ada akademik, ada keuangan administrasi, ada kemahasiswaan, itu pernah. Itu artinya tergantung jadi hak kita sebetulnya. Sampai di mana kita mempush up itu, mendorong sehingga kebijakan ini bisa berlaku sifatnya secara umum. Ya, tidak hanya sifatnya perguruan tinggi tertentu, tapi kita berharap semuanya itu diberikan kesetaraan yang sama. Nah, demikian juga pasca sarjana itu kan sudah ada home base, ya. Kalau dulu tidak ada senator yang mewakili pasca sarjana, ya saya kira logis saja karena belum ada dosen yang home base-nya di pasca. Tapi sekarang itu kan mewajibkan seperti itu, ya. Jadi kita ini semua pasca ada dosen home base-nya. Nah, karena ada dosen home base di situ, maka wajib menurut saya ada juga dosen sebagai senator perwakilan pasca sarjana. Ya, mestinya ada Pak. Tapi kenyataannya kan tidak ada. Mungkin kelupaan dari mereka, karena itu memang baru juga. Nah, saya kira dari kita lah ini perlu mendorong supaya kebijakan ini juga berlaku di pasca sarjana. Ya, bahkan ada beberapa kawan itu tarik menarik. Ya, kita mintanya masuk di pasca, tapi mereka lebih senang di fakultas karena ada reward tertentu yang diberikan di sana. Nah ini. Jadi saya kira inilah semuanya yang menjadi pemacu bagi kita bagaimana supaya keadilan itu juga diberlakukan di pasca sarjana. Nah, yang berikutnya masalah masalah kasubat dan subat itu. Ya, beda kan? Jadi TU di dekan itu beda dengan TU yang ada di pasca, ya kan? Jadi pasti rewardnya juga beda. Bahkan kalau di S1 itu ya namanya kasubat TU itu kan diberikan reward lebih banyak. Jadi kemarin ini saya kebetulan dekan di Fakultas Ekonomi. TU saya itu enaklah saya kerja sama dengan beliau. Saya ajak pindah ke pasca sarjana akan direkrut sekarang ya seperti itu. Tapi dia tidak mau karena apa? Kalau dia pindah ke pasca sarjana otomatis pangkatnya turun, ya kan? Padahal sama-sama ini kan. Kalau kita katakan dekat, padahal rasionalnya pasca sarjana itu ya pejabat TU-nya itu lebih tinggi dibandingkan dekan. Karena yang dikelola kan S2 dan S3. Iya. Jadi di bawahnya itu kan S1, jadi mestinya kita lebih di atas. Tapi faktanya di lapangan seperti itulah yang kita rasakan. Nah inilah saya kira perlu kita kesamaan langkah bagaimana memberikan pengertian pada kawan-kawan yang memiliki kewenangan untuk itu sehingga persoalan-persoalan seperti ini bisa dipahami. Saya kira itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak Ibu, ini saya terpaksa ngomong ini. Intinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, sambil menunggu hasil yang mau disampaikan dari tim paralel, kita diberikan kesempatan ngopi dulu bagi yang mau ngopi. Nah, yang kedua, panitia segera disiapkan untuk acara penutupannya. Susunan acaranya koordinasi sama Pak Ketua Forum. Sudah? Oke, alhamdulillah. Yang terakhir, bagi Bapak Ibu yang perjanjian MOU-nya atau MOU-nya belum selesai, setelah penutupan bisa di setting masing-masing dengan pihak mana dan seperti apa. Monggo, waktu kita sampai setengah hari masih punya hak menggunakan ruangan ini. Saya kira itu. Skorsing dulu berapa menit Bapak Ibu? Saya tahu sudah ada yang baju setil sudah mau berangkat ke bandara. Tapi sebagian kan masih santai-santai sampai besok. 10 menit ya? 10 menit. Cukup. Oke, 10 menit skorsing dulu. Oke. Sambil perwakilan masing-masing kampus, timnya diinformasikan untuk segera ke ruangan ini, terutama peserta full course-nya. Ini Pak Direkturnya juga masih banyak yang belum kelihatan. Oh, terutama kata Prof. Ilyas ini, terutama yang bawa lampiran itu biasanya lebih ribet di ngatur waktunya. Demikian Bapak Ibu, kita skor G. Monggo. Perlu ditambah berapa kursinya? Demikian Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.